Davin menatap Rania dengan amarah yang mendidih. Ia melangkah lebih dekat dan menunduk sedikit. Suaranya ditekan tapi tajam. Kau pikir ini rumah? Ini kantor tempat aku kerja, Rania. Pakai otakmu kalau mau bertengkar. Lihat kondisi. Air mata Rania jatuh begitu saja. Tapi suaranya tetap keluar. Penuh luka yang tak bisa lagi ia tahan. Mengapa, Davin? Kenapa ibu dan adikmu bisa menikmati gajimu, sementara aku, istrimu, masih harus menombok kebutuhan rumah tangga? Apakah aku ini bukan istrimu? Davin mengalihkan pandangannya, tapi Rania melanjutkan. Nadanya mulai pecah. Aku gak akan marah dan sekecewa ini kalau saja kamu terbuka soal gaji dan adil dalam pembagiannya. Aku gak minta banyak, Davin. Tapi apakah kamu lupa siapa yang biayai kuliahmu dulu? Siapa yang kasih kamu makan dan tempat tinggal saat kamu nganggur setelah lulus? Itu aku, Davin. Aku. Wajah Davin semakin merah. Ia menyentak. Dan kamu lupa sesuatu, Rania. Kamu cuma biayai aku 2 tahun. Sementara ibu kasih aku segalanya sejak dalam kandungan. Bahkan nyawanya dia pertaruhkan buat aku. Sekarang aku udah punya gaji sendiri. Salah ya kalau aku nyenengin keluarga yang udah banyak berkorban buat aku. Belum sempat Rania menjawab, terdengar dering telepon dari saku jas Davin. Bukan dari ponsel yang tadi Rania bawakan, tapi dari ponsel lain. Rania menatap Davin merogoh saku dan mengangkat sebuah ponsel mewah dan bermerek. Keningnya berkerut, hatinya makin tak tenang. Davin segera menjauh beberapa langkah. Berbicara dengan suara pelan dan anehnya, nada bicara Davin terdengar lembut, berbeda jauh saat bersama Rania. Rania bisa menangkap lirih suara perempuan di seberang sana. Suaranya cukup lembut dan terdengar akrab. Darah Rania terasa berhenti mengalir. Ia menatap Davin yang kini kembali padanya. Tanpa ekspresi, lalu berkata dingin, "Pulanglah. Jangan bikin ulah di tempat aku cari nafkah. Aku malu dengan penampilanmu." Benar kata ibu, kau memang gak bisa bawa nama baik suamimu. Lihat penampilanmu itu, Rania. Lusuh dan usang. Sungguh memalukan. Rania tercekat, berdiri membeku mendengar kata-kata suaminya yang terasa seperti cambuk. "Aku ada rapat dadakan," ujar David singkat. Belum sempat ia beranjak, seorang pria bersetelan rapi, staf junior pemasaran, berjalan cepat menghampiri. "Pak Davin, ternyata Bapak di sini. Saya cari di ruangan kok nggak ada." Staf itu lalu menoleh ke Rania yang berdiri tak jauh dari mereka. Alisnya terangkat heran. Ada tamu ya, Pak?" "Siapa, Pak?" Tanpa sedikit pun menengok ke arah Rania, Davin menjawab ringan. "Oh, dia salah satu pelayan di rumah. Datang cuma buat antar ponsel saya yang ketinggalan." Kata-kata itu menampar Rania lebih keras daripada teriakan manapun. Staf itu mengangguk sopan. "Baik, Pak. Ngomong-ngomong, Ibu Direktur sudah menunggu Bapak di ruang rapat. Ya, saya segera ke sana." Davin menepuk lengan stafnya sebentar sebagai tanda terima kasih. Staf tersebut berpaling ke Rania, tersenyum sopan dan sedikit menunduk. "Permisi, Bu." Begitu pria itu berlalu, Davin pun melangkah tanpa sepatah kata, tanpa menoleh, meninggalkan Rania berdiri sendiri di ruang tunggu kantor yang dingin. Rania tetap berdiri di tempat, matanya mengikuti punggung Davin hingga suara langkah Davin menghilang di balik belokan. Sementara di telinga Rania hanya tersisa gemah satu kalimat, "Salah satu pelayan di rumah." Dan pada detik itu ia merasakan sesuatu dalam dirinya retak, lalu pecah. Lututnya gemetar, tapi rasa penasaran dan mungkin secuil kemarahan.
memaksa Rania tetap tegak. Tak mungkin seorang staf biasa bisa bergaya semewah itu, batinnya. Ponsel mahal, jam tangan mewah. Atasan memanggilnya ke ruang rapat khusus. Ia menelan ludah, merapikan kerudung lalu melangkah ke meja resepsionis dengan senyum sekilas, seolah hanya seorang tamu kebingungan. "Mbak, maaf mbak," Rania mencondongkan badannya. "Saya tadi mau titip dokumen ke Pak Davin, tapi katanya beliau pindah ruangan ya. Saya takut salah cari, bisa dibantu?" Resepsionis, seorang perempuan muda berkacamata, mengetik cepat di komputer lalu tersenyum ramah. "Oh, Pak Davin Fatrah ya. Sekarang beliau asisten manajer pemasaran, Bu. Ruangannya di lantai 6, tapi barusan dipanggil meeting di ruang direktur." Asisten manajer. Jadi bukan staf biasa. Bahkan hampir kepala seksi. Lantai 6, Rania mengulang pelan, pura-pura mencatat di ponsel. "Kalau boleh tahu, Mbak, beliau sudah lama naik jabatan?" Kurang lebih 3 bulan, Bu. Beliau termasuk pegawai berprestasi, jadi promosinya cepat." 3 bulan? Promosi? 3 bulan? Dan ia tak tahu apa-apa. Seketika dada Rania terasa sesak. Jadi benar, Davin sudah naik jabatan, sudah hidup berkecukupan. Tapi mengapa semua itu disembunyikan darinya? Mengapa ia harus tetap hidup prihatin, memakai pakaian usang, menahan lapar, dan dicaci karena penampilannya? "Terima kasih mbak," ucap Rania masih dengan senyum tipis. Ia berbalik perlahan, namun langkahnya terasa jauh lebih berat daripada ketika datang. Informasi itu menyusun satu kepingan fakta baru tentang gaji yang disembunyikan, hadiah mewah untuk adik, dan sebutan pelayan barusan yang Davin sematkan untuk Rania.